Shalom saudaraku, kembali lagi di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan hadir dan sekarang kita ada di pembahasan ngobras kita seperti biasa sebulan sekali ngobrol santai Alkitab. Tentunya setiap ngobras saya tidak sendirian, tetapi pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang guru, dosen, sahabat, mentor juga untuk saya yaitu Ibu Gernaida Pakpahan. Ibu Ger, terima kasih sudah Sama-sama, kembali lagi ya. terima kasih. Ya, dalam beberapa ngobras terakhir ini kita selalu ditemani oleh Ibu Ger dan saya percaya saudara pasti sangat diberkati sekali dan ngobras kita saudaraku pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kitab Yeremia. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Yeremia. Tetapi sebelum mulai, seperti biasa saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini secara langsung di YouTube channel Lifehouse Community maupun secara tunda di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Selamat belajar juga, saya pun selalu banyak belajar dari setiap narasumber yang hadir menemani saya dalam bincang-bincang ini. Jadi siapapun saudara, dimanapun saudara berada yang menyaksikan acara ini, selamat bergabung, selamat belajar. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya ingin membuka dulu. Kita sedang bicara tentang kitab Yeremia. Saudara, ada banyak hal menarik tentunya tentang kitab Yeremia yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Gernaida. Ya, salah satunya kita sering mendengar bahwa Yeremia ini nabi yang cukup unik ya. Dia tidak bikin mujizat tapi kerjanya marah-marah gitu katanya ya. Nah, jadi Yeremia ini memang seorang nabi Tuhan ya yang tergolong dalam golongan nabi besar. Tentunya ada banyak hal yang kita bisa pelajari nanti di kitab Yeremia ini. Jadi tanpa panjang lebar lagi saya akan langsung nih mau bertanya-tanya sama Ibu Gernaida biar Ibu Gernaida pakarnya yang akan menjelaskan untuk kita semua tentang kitab Yeremia. Ibu Ger, silakan mungkin dari pembukaannya dulu nih, pendahuluannya dulu, mungkin mau cerita apa sedikit nih tentang kitab Yeremia ini? Oke baik, Yeremia memang adalah nabi yang sangat unik ya. Dia melayani di masa yang sangat krisis. Oke. Jadi antara Israel Selatan itu mau dibuang di Babylon, Iya. jadi masa-masa yang sangat Jadi sebelum pembuangan ya. krisis ya Iya, sebelum akan dibuang pembuangan. ya. Nah, itu sebabnya kalau tadi dibilang nih nabi ini kenapa marah ya, karena dia memang menghadapi krisis yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi Yeremia memang betul adalah bagian dari nabi besar ya, karena kitabnya besar, tulisannya cukup besar. Nama Yeremia sendiri artinya Yahweh menolong, Yahweh menguatkan, Iya. Yahweh meningkatkan begitu ya. Yirmiyahu itu sesuai dengan namanya. Kenapa sih harus ditingkatkan, kenapa harus dikuatkan? Karena memang situasi yang sangat krisis di akhir abad yang ke-7 sebelum Masehi dan menyongsong abad yang ke-6 sebelum Masehi, begitu ya. Iya. Nah, jadi di kerajaan Israel sendiri di kala itu leadershipnya sebetulnya agak menarik karena baru saja terjadi reformasi Yosya. Iya. Nah, reformasi Yosya ini kan membawa angin segar sehingga Israel boleh dikatakan menikmati sebuah masa untuk mereka kembali kepada Tuhan, kembali untuk melayani Tuhan. Faktanya reformasi itu tidak berlangsung lama. Karena tidak berlangsung lama ya cenderung begitu ya. Jadi reformasi mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak lama kemudian mereka udah jatuh lagi ke masa-masa krisis akibat dosa. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia sebetulnya di dalam pelayanannya, sehingga karena dia masa krisis maka nubuatnya itu atau khotbah-khotbahnya itu sangat tajam, sangat keras begitu ya. Apalagi Yeremia ini kan datang dari tradisi imam yang biasa hidupnya itu di dalam kesucian, kekudusan, hidup di dalam keteraturan, banyak aturan-aturan, nilai-nilai value yang harus diwarisi. Tapi realitas di dalam komunitas Israel tidak demikian. Maka ketegangan itu membuat Yeremia
memiliki beban moral supaya Israel ini berubah. Mereka itu bertobat, kurang lebih seperti itu. Oke Bu, saya potong dulu sebentar. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini juga ada yang bertanya-tanya. Tadi Ibu Ger mengatakan bahwa Yeremia ini keturunan imam ya Bu ya? Ya, Keturunan imam, oke. Nah, jadi zaman dulu itu nih, saya mewakili teman-teman, pasti ada yang bertanya, zaman perjanjian lama itu kan ada imam-imam yang hmm, tentunya bertugas di Bait Allah ya. ya. Nah, kemudian ada nabi juga. Apakah setiap nabi itu pasti bagian dari imam atau ini memang dua dua posisi yang sangat berbeda sekali, Bu? Ya, jadi imam itu adalah tradisi yang sangat unik dan sangat kuat dipelihara di dalam kehidupan umat Israel. Iya, Jadi para imam ini kan selalu dianggap sebagai wakil Tuhan, iya, khususnya dalam peribadatan dari iya, upacara-upacara liturgis. Tapi jangan salah, para imam ini pun adalah perpanjangan tangan pemerintah seringkali di lembaga-lembaga hukum, iya, di lembaga-lembaga peradilan. Dan imam-imam juga adalah para pengajar karena mereka punya tanggung jawab moral itu untuk mengajarkan hukum Taurat. Jadi imam dia memiliki tradisi sendiri karena ini kan adalah genealogi. Jadi keturunan, apakah mereka ini komunitasnya orang Lewi dan orang Lewi ini terdiri dari puak-puak dan ini yang harus melayani di bait suci. Jadi nggak boleh orang lain. Sementara nabi, nabi itu kan adalah juru bicara Tuhan. Jadi nabi itu bisa dari berbagai latar belakang termasuk suku. Jadi dia tidak dibatasi oleh apakah dia Lewi atau tidak. Nah memang ada yang imam sekaligus juga dia adalah nabi. Jadi kemungkinan besar kalau dia hmm, imam nabi pasti dari tradisinya orang Lewi. iya, Nah tapi kalau yang lain apakah dia kemungkinan melayani di bait suci? Tidak. Karena yang melayani itu adalah imam-imam. Jadi imam boleh nggak sekaligus nabi? Boleh. nabi Tetapi belum nabi tentu imam. belum tentu menjadi imam. Nah, Oke. karena dua tradisi yang berbeda. Ya, oke baiknya. Jadi kalau Yeremia ini nabi sekaligus juga dia keturunan imam. Berarti Ya, kemungkinan dia juga melayani di bait suci juga. justru karena dia melayani di bait suci maka dia tahu persis Oh iya, praktek peribadatan. Nah, kenapa dia tahu reformasi Yosia? Jadi reformasi Yosia itu tidak jauh dari penemuan gulungan Taurat. Biasanya yang membaca Taurat, yang mempelajari Taurat dan yang mengajar Taurat itu adalah para imam. iya, iya, Jadi karena dia adalah anak imam, iya. jadi dia sudah pasti melayani di dalam komunitas bait suci. Tidak mungkin jauh-jauh dari itu. Gitu. Nah, Yeremia sendiri ini hidup di zaman raja apa ini, Bu? Nah jadi dia masih menghidupi kan kalau dia adalah raja yang mengikuti reformasi Yosia, berarti dia kan masih dari Yosia. Iya, Nah tetapi kepada anak-anak Yosia pun dia ikut melayani karena dia tahu persis pembuangan di Babylon. Jadi Yoyakin, iya, Sedekia heeh, paling tidak Yosia ini tahu persis keadaan dari pemerintahan raja-raja ini. Jadi raja-raja Yehuda sebelum dibuang ke Babylon dan dibuang ke Babylon, tapi harus kita ingat ya, iya, iya, Yeremia tidak dibuang di Babylon. iya. Dia diculik lalu dia dibawa ke Mesir. Ok, Tapi dia menyaksikan iya, masa-masa kehancuran dari Yehuda kala itu. oke. Wah, luar biasa sekali. Nah, lalu apa sih, Bu, yang menjadi mungkin keistimewaan, Bu, dari kitab ini ya, Bu, ya? Jadi menyusun Iya, kitab Yeremia ini memang sangat unik di bagian-bagian awal itu kan pemanggilannya sang nabi betul. yang notabene seolah-olah nabi ini nggak mau begitu ya. Jadi nabi ini dipaksa sampai Tuhan mengatakan dalam rahim ibumu pun saya sudah memilih engkau dengan tentu saja ada vision, ada penglihatan. Penglihatannya ini memang agak mengerikan maka dia melihat apa namanya seperti periuk yang mendidih, buih yang sudah ranum dan seterusnya yang memberikan pemahaman bahwa memang Mhm, serbuan dari negara asing itu sudah ada di depan mata. Nah, tapi Yeremia ini punya tugas itu bukan hanya untuk melayani bagi komunitas yang ada di tanah Yehuda kala itu, maka dia tugasnya untuk apa? Mencabut
merobohkan, tapi menanam. Nah ini ada ada istilah-istilah, berarti kan mencabut, memperlihatkan Israel mencabut dari akarnya sendiri, Iya, dari negerinya sendiri, lalu dia dibuang, iya, dirobohkan. iya. Tapi harus ditanam kembali, ada restore. Jadi dia punya peran penting juga untuk pemulihan, untuk perbaikan dan keselamatan bagi umat Yehuda. Jadi artinya sebagai nabi dia tidak boleh egois sendiri, Hmm. memikirkan diri sendiri. Jadi untuk 3 tahapan tugas itu memang sama sekali tidak mudah. Bagaimana dia menyampaikan pesan penghukuman yang sudah di depan mata, dan penghukuman itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi bukan akan-akan, karena lewat penglihatan-penglihatan di dalam pemanggilannya, Yeremia sudah tahu persis apa yang akan terjadi kepada umat itu. Jadi masa hukuman sudah ada di depan mata. Tetapi Yeremia pada saat yang lain dia menyampaikan adanya berita pengharapan bahwa pemulihan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi memang ini ada tema-tema yang saling kontradiktif ya. Di Hmm. satu sisi adalah tema kehancuran, di sisi yang lain itu adalah tema-tema pemulihan. Maka penyusunannya kitab Yeremia seperti itu. Jadi ada pergulatan, semacam ketidaksetujuan untuk satu hal, tapi di sisi yang lain nanti ada jawaban. Jadi ada pergumulan, ada jawaban, ada pergumulan, ada jawaban. Nah, jadi cara menyusun kitab Yeremia itu kalau kita lihat itu, jadi ada tantangan, ada jawaban, tantangan, ada jawaban. Jadi memang menarik untuk dilihat ya kitabnya ya. Iya. Oke. Nah ini kalau tadi Ibu katakan tentang pemanggilan Yeremia nih ya Bu ya. Ini Ya, mungkin ada satu ayat yang sangat terkenal nih Bu ya. Di Yeremia 1 ayat yang ke-6 ya. ya, Di mana Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi Yeremia ini dipanggil sejak masa mudanya dan tidak pandai bicara. Nah kalau kita lihat Alkitab memang ada banyak orang yang sebenarnya kategorinya tidak pandai bicara nih Bu ya. ya, Yang dipanggil oleh Tuhan. Musa juga begitu. ya, ya, Kalau nggak salah Yesaya juga demikian. ya, Yesaya Yesaya atau juga, Yeskiel? Ye, ya, Yesaya ya. Yesaya pun menolak, Iya. sebetulnya dibilang dia najis bibir. Iya, najis bibir. Ini tidak pandai bicara. Jadi ada banyak orang yang bilang Yeremia ini juga gagap ini. Ya, 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 Tidak pandai bicara. Nah, tetapi saudaraku Tuhan bisa memakai siapapun ya. Memang dalam pemakaian Tuhan itu ya persoalannya kadangkala bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Tuhan bisa berikan kemampuan ya, tetapi persoalannya siapa yang mau. Tuhan mencari yang mau, bukan mencari yang mampu. Sebab oleh anugerah Tuhan pasti orang-orang yang mau menjadi pelaksana kehendak Tuhan ya, Tuhan pasti akan menolongnya. Oke Bu, nah terus ada apa lagi nih Bu tentang kitab Yeremia nih Bu yang menarik nih Bu? Oke, jadi kitab ini memang menarik bagi kita karena sang nabi ini kan diperintahkan oleh Tuhan melayani pada situasi yang sama sekali tidak enak ya. Jadi kalau tadi dikatakan aku sudah memilih engkau dari masa muda, jadi ini menarik untuk lihat panggilan Mm. itu bukan karena manusia atau nabi itu sendiri. Tetapi panggilan itu adalah dari Tuhan Yes, sebetulnya. yes. Jadi karena panggilan ini dari Tuhan, Yeremia kan tahu kenapa dia nolak, karena dia tahu nggak enak melayaninya. Iya, iya, iya. Tugasnya itu kan tidak enak. Masanya bukan lagi masa yang enak nih. Iya, jadi masanya tidak enak. Hmm, Dia menyampaikan berita penghukuman masalahnya. Iya, Jadi kalau dia disampaikan membawa berkat, dia enak kali ya. iya, iya betul, betul, Tapi betul. karena ini disuruh menyampaikan penghukuman. Bahkan penghukuman ini kan penghukuman yang sangat tragis. Iya. Untuk apa? Jadi bukan hanya dihukum, keluar dari negerinya, tercabut dari negerinya. Jadi mungkin Yeremia juga kan ngeri untuk menyampaikan ini. Dia di satu sisi tidak enak dengan umatnya, Iya, iya di pasti. sisi yang lain para pemimpin Harus menghadapi raja semua menghadapi dengan raja. berita yang aduh. Nah kemudian juga imam-imam ini buat apa nih?
Yang lain kan mengatakan enggak apa-apa, damai, enggak mungkin Tuhan menghukum. Tapi Yeremia kan tahu bahwa bait suci akan dihancurkan, umatnya akan dibuang. Nah itu sebabnya dia menolak. Secara manusiawi Yeremia tahu bahwa itu tidak mudah, maka dia wah yang lain aja lah begitu ya. Intinya ini bukan tugas yang enak lah. Iya, bukan tugas yang enak. Maka janjinya Tuhan kan kemana engkau pergi bahwa Tuhan akan menuntun dan membimbing dia. Artinya ada jaminan dari Tuhan. Tapi kan enggak enak juga. Jaminannya ada di dalam wujud yang nyata enggak? Enggak. Nah makanya kalau kita lihat di dalam rasa secara psikologi ya, Yeremia ini kan frustrasi. Iya, Sampai kan di pasti. dalam Yeremia yang lain dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri, kekuatan, Iya, yang mana hatinya kekuatan menjauh manusia. dari Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia kan lihat ini situasi yang sangat tidak mudah ini karena misalnya penculikan ada di depan mata, kemudian penjarahan ada di depan matanya, dan kemudian bagaimana bangsa ini dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Nah dia juga mengerti itu. Akhirnya dia pun ya secara manusia sangat tertekan sampai dikatakan kenapa aku mesti dilahirkan. Terkutuklah hari di mana aku ini hampir sama. Jadi kalau tadi aku tidak pandai berbicara, aku tidak cakap, aku tidak terampil sama dengan Musa. Tetapi sama dengan Ayub, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Kenapa anak manusia kok harus melihat hari-hari yang suram ini? Jadi Yeremia juga kan sebetulnya mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ini aku nggak mau ini. Tapi Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, hikmatnya, kekuatannya. Lalu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Yeremia di dalam kesaksian yang sangat pahit ya, kalau boleh saya katakan yang sangat memilukan itu, dia harus tetap mengandalkan Tuhan yang memanggilnya. Karena dia bukan dipanggil raja, tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau kita lihat hal yang menarik ya, konsistensi daripada pelayanannya Nabi, kan dia nulis terus Ya, melalui Baruk tentu saja ya. ya, Khotbah-khotbahnya, berita-beritanya, penghukuman, pengharapan, keselamatan. Dia tetapi raja bakar lagi kan. ya. Nah jadi ini adalah situasi, jadi dia berhadapan dengan pemimpinnya sendiri yang tidak sejalan dengan Tuhan. Dia nggak ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi ini kan adalah sebuah tekanan emosi yang sangat menyakitkan. Ya. Dan dia sendiri pun kan masuk di dalam, kalau boleh kita katakan zaman sekarang di penjara kan karena nubuat-nubuat yang dia sampaikan. Jadi risiko dari pemberitaannya sebagai memang sama sekali tidak mengenakan Iya. begitu ya, menurut ukuran manusia. Nah jadi kalau kita lihat Yeremia ini adalah memperlihatkan psikologi Nabi yang betul-betul manusia, yang punya emosi, perasaan, Ya. yang haru biru, dan kemudian melihat penderitaan umat Tuhan kala itu. Tetapi di sisi lain dia menyadari bahwa itu adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Jadi memang tidak enak ya, dia sebagai imam yang biasa hidup di dalam kekudusan, tetapi faktanya dia melihat hal-hal yang najis, hal-hal yang terkait dengan penyembahan berhala. Jadi memang tidak enak sama sekali. Bu, saya ini menarik sekali dengan apa yang Ibu sampaikan barusan ya. Memang ini bicara tentang panggilan ya. Panggilan itu Tuhan yang empunya panggilan. Ya. Ada orang kan banyak yang berpikir dia mau dipanggil tapi sesuai apa yang dia mau. Nah, Iya kan? nah itu cari enaknya tuh. Iya, cari enaknya. Ya, Ya. Jadi kalau yang nggak enak kan kata orang kan bilang ini aku utuslah dia. ya, Ya, itu betul, betul. kalau yang bagian nggak enak gitu. Tapi Ya, kalau bagian yang enak, nah ini aku Tuhan. Nah, eh, Ibu mungkin punya pesan nggak Bu? Spesifik tentang hal yang ini ya. Tentunya khususnya untuk para pelayan Tuhan, ya. mm, Orang-orang yang dalam tanda petik dipanggil menjadi hamba Tuhan. ya, Eh, Tentunya saudara kita semua adalah hamba-hamba Tuhan ya. Tapi ini saya bicara dalam koridor misalnya orang-orang yang dipanggil untuk melayani penuh waktu dan yang lain sebagainya kan khususnya Ibu G kan juga adanya di sekolah Alkitab nih Bu ya. ya. Nah,
Ibu bagaimana melihat, fenomena ini ya, apa yang disampaikan di kitab Yeremia tadi dengan, misalnya dalam pengalaman Ibu deh di sekolah Alkitab, apakah, banyak siswa-siswa atau anak didik yang misalnya maunya pelayanan tentunya di tempat yang enak, kota yang enak. Kalau misalnya misi-misi ke tempat yang tidak enak mungkin, aduh itu bukan panggilan saya deh gitu, atau giliran pas pengutusan, aduh nggak mau deh kalau diutusnya ke misalnya ke Papua atau kemana gitu ya. Ya, ya. Panggilan itu biasanya diresponi dengan macam-macam hal ya, kalau Betul. saya lihat ya, ya ada yang dipanggil, ya begitu. Ketika udah dikatakan ya, lalu dia akan ikut terus begitu. Nah jadi sebetulnya panggilan itu kan hanya kita perlu jawab ya atau tidak. Nah disinilah kita bisa melihat ya, kalau kalau kita lihat kenabian di dalam Alkitab, khususnya mereka yang menulis kitab-kitab ya, rata-rata nabi-nabi ini kan menderita. Menderita oleh karena apa? Panggilannya. Tapi kalau kita lihat, nabi ini juga diapresiasi bukan oleh manusia loh ya, diapresiasi oleh Tuhan. Maka ketika kita dipanggil, panggilnya jawabnya apa? Ya. Yang kedua yang perlu kita tahu adalah kesetiaan. Ketika dikatakan setia, disinilah kita diuji. Kesetiaan ini diuji oleh apa? Itu tadi, kesenangan untuk apa yang kita katakan dengan materi. Fasilitas, apa yang kita makan, apa yang kita akan pakai. Nah kalau kita masih sampai level ini, apakah kita sudah dikatakan setia? Belum. Ya kan? Diuji oleh apa? Nah ini barangkali juga yang sama sebetulnya dengan apa yang diuji oleh si pencoba kepada Yesus. Ya toh, makanan, minuman, ketenangan. Nah, Nah, yang lain adalah Yesus juga dicobai misalnya, oh kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kita harus sadar betul bahwa pelayanan itu kadang-kadang adalah cobaan. Kita ini melayani Tuhan atau melayani diri, atau melayani orang yang menyenangkan kita. Nah ini harus hati-hati juga. Karena nabi-nabi ini pun kan dicobai. Karena apa? Contohnya Yeremia berhadapan dengan Hanania. Yeremia menyampaikan kalau tidak bertobat pasti dihukum. Hanania mengatakan tidak mungkin. Kita ada bait suci, Tuhan pasti sayang kita, Tuhan nolong kita. Kita ini adalah umat Allah. Yang lain adalah idol. Kita bisa menjadi idol di dalam pelayanan. Kita menjadi pusat perhatian. Kita menjadi pusat pelayanan. Kita menjadi dunia apa yang kita lihat sekarang di dalam pelayanan kita. Kalau kita menjadi pusat dari entertain. Jadi kalau pelayanan kita menjadi pelayanan entertain ya. Jadi Tuhan bukan lagi Tuhan yang harus kita puja dan kita sembah, tetapi menjadi kita. Nah ini yang kita mesti lihat di dalam pelayanannya Yeremia. Coba kalau kita lihat yang dialami oleh Yeremia akibat dari panggilannya adalah penderitaan. Ya kan? Nah yang dia lihat adalah kesusahan. Bahkan oleh panggilannya Yeremia, maka konsistensinya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya adalah penjara. Jadi ini kan adalah sisi-sisi yang sangat menyakitkan di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan. Kalau kita lihat sampai di akhir, apa sih kebanggaan dari Yeremia? Faktanya dia diculik lalu dibawa ke Mesir. Dari Mesir dia tetap masih menuliskan firman Allah kepada orang-orang yang ada di buangan. Ada enggak apresiasi misalnya bangun monumen Yeremia? Nggak ada iya, tuh. iya nggak Ada ada. enggak sertifikat? Nggak ada tuh. Ya kan? Nah jadi kalau kita misalnya panggilan kita responi dengan apa? Ya tentu saja harus dengan setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Konsisten ya, Konsisten. seperti Yeremia. Ya seperti Yeremia. Lalu jangan lupa, walaupun Yeremia ada pada masa-masa sukar dan seterusnya, yang kita tahu pada lembah kekelaman itu pun kan Tuhan yang menyertai. Iya, Jadi Tuhan tidak meninggalkan walaupun tadi secara daging dia menderita. Supaya apa? Tujuan dari pelayanan kan adalah
memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang dipelihara oleh Yeremia ya. Jadi kita pun panggilan itu kan sama saja, karunianya yang berbeda. Ya, Iya betul. apalagi kalau dipanggil Tuhan, oh ya full timer gitu ya. Iya, Kalau dipanggil Tuhan, nah Yeremia full timer loh, karena dia anak seorang imam dan dia adalah seorang nabi. Nah, tetapi jangan sampai terminologi istilah full timer gitu, tetapi menjadi tidak maksimal juga kan. iya, Jadi kita melayani aktivitas, kesibukan dan seterusnya, tetapi kita lupa untuk melayani Tuhan. iya, Ya, iya, jadi panggilan harus direspon baik ya. iya. Nah, apa namanya, saya percaya sih memang kalau kita bicara panggilan ya Bu ya, ini memang ke dalam aplikasi nih ya Saudara ya, memang selalu itu ada yang namanya ujian panggilan. Ya, ujian terhadap Iya, panggilan ya. ujian terhadap panggilan, khususnya ketika Tuhan taruh di situasi-situasi yang mungkin secara manusia tidak enak gitu ya. Ya. Tetapi apakah kita mau setia kepada panggilan itu seperti Yeremia ya, atau kemudian kita memilih untuk tidak setia, nah itu ada pilihannya Saudara ya. Nah tetapi saya percaya Saudara bahwa seperti Daud yang ditulis dalam Kisah Rasul 13, Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, Mm-mm. saya percaya setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya dan bukan satu kebetulan. Saudara dan saya hidup di zaman ini, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang percaya, setiap kita harus menjadi pelaksana kehendak Tuhan ya. Mau kedapatan bagiannya mungkin yang kurang enak atau yang enak terserah ya. Tapi yang jelas belajarlah seperti Yeremia. Nah Bu, saya mau menyoroti gini Bu, Yeremia ini nabi yang cukup unik nih Bu ya. Uniknya ada seperti dia itu suka melakukan tindakan-tindakan kenabian ya. Mm-mm. Entah kan yang ada bejana, Ya. ada ikat pinggang yang Mm-mm. lapuk. Ini cara-cara dia menyampaikan pesan Tuhan cukup unik nih Bu. Ya, ya, Bandingkan dengan nabi-nabi yang lain ya Bu ya. ya, ya. Jadi kan nabi itu kita mesti hubungkan dia dengan metode bernubuat. Iya, Nah, jadi metode bernubuat yang paling banyak itu kan adalah orakel ya. iya, Jadi nabi menyampaikan pesan-pesannya lewat omongan, lewat khotbah, lewat mhm, mengajar. Nah, tetapi ada nabi yang simbolik. iya, Jadi ada simbol-simbol tertentu yang mewakili pesan yang mau disampaikannya kepada mmm, kepada umat Israel. Contohnya kalau Musa kan ada tongkat jadi ular, iya, ada rumput yang simbol-simbol itu kan lebih mudah diingat ya. iya, Dan belajar dengan simbol atau dengan alat peraga lah kalau saya boleh katakan, itu akan sangat memudahkan. Jadi memang bukan hanya Yeremia yang ada simbol-simbol ya, yang ada alat peraga yang digunakan untuk menyampaikan pesannya. Nah, tentu saja simbol-simbol ini merepresentasi daripada nubuat-nubuat yang disampaikan oleh sang nabi. Kalau ikat pinggang yang lapuk artinya kan tinggal nggak bisa lagi berfungsi secara maksimal ya. Jadi biasanya ikat pinggang kan untuk merapikan baju supaya dia menjadi sigap dan seterusnya. Tetapi kalau itu sudah lapuk artinya nggak bisa dipertahankan. Nah, memberikan gambaran daripada keseluruhan kondisi dari umat Allah kala itu. Nah, kemudian juga untuk apa namanya simbol-simbol yang lain. Jadi itu adalah sebetulnya metode bernubuat. Ada yang penglihatan, ada yang peristiwa-peristiwa, ada yang fenomena alam dan hal-hal yang lain. Jadi masing-masing nabi punya keunikan tersendiri bagaimana dia menyampaikan nubuatnya kepada umat Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. nah, mungkin dari tindakan-tindakan Ya. Yeremia nih ya Bu ya, ada yang Ibu mau soroti nggak Bu yang paling unik ini Bu tindakan kenabian dia? Dia, kalau tidak salah juga hidup melajang ya Bu? Ya sebagian apa namanya, beberapa nabi apa namanya tidak disampaikan memang Iya, apa namanya hidup. Nah, jadi yang kita juga perlu belajar ya,
rata-rata nabi kepribadiannya itu, keluarganya itu tidak banyak disorot ya. Jadi Hmm. karena mereka adalah pelayan firman. Jadi kadang-kadang kehidupan pribadinya kecuali yang ada kaitannya dengan pemberitaan. Nah itu disampaikan kepada umat ya di dalam tulisan-tulisan. Tapi biasanya mengenai dirinya akan sangat sedikit disampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya tindakan-tindakan yang dipakai oleh Yeremia sebetulnya sekali lagi itu adalah cara untuk menyampaikan apa sih yang akan terjadi dengan umat Allah. Jadi tindakan itu adalah prototype namanya. Jadi prototipe dari pesannya kepada Saya ini baca umat dari salah Israel. satu penafsir yang bilang Ya, bahwa Yeremia harus hidup melajang ya, itu mm-mm. di Yeremia 16 sampai 9. Iya, ya. Melalui tindak kenabian ini Yeremia ingin menyatakan bahwa masa depan bangsa Yehuda seperti tanpa harapan katanya. Oke, Ya, oke. sehingga tidak ada gunanya lagi membangun keluarga. Bangsa Yehuda digambarkan sebagai bangsa yang tidak memiliki harapan lagi. Nah, Bu, nah ini satu hal lagi kalau yang saya mau sorotin ya Bu ya. Yeremia ini kan eh, seperti disuruh ke pasar beli ikat pinggang yang lapuk, Ya, terus disuruh ke rumah tukang periuk mm-mm. belajar. Nah, ini sebenarnya ada satu pelajaran nih Bu ya, bahwa dia sebagai nabi ya, nabi yang pasti dikenal Mm. pada saat itu, tapi Tuhan seringkali suruh dia belajar dari hal-hal yang paling sederhana. Yang receh gitu ya. Receh, nah itu ya betul. Ya kalau bahasa zaman sekarang receh. Ya. Mm. Mungkin kalau Yeremia orang yang sombong dia bisanya, hah? Kenapa saya mesti belajarnya dari tukang periuk lah apa? Ya, Siapa emang dia? ya, ya. Ya. Nah, tapi justru di sini saya tuh menyoroti bahwa memang kita itu perlu punya kerendahan hati ya. Ya, 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 ya. untuk mau belajar Mm. dari siapa saja dan dari mana saja, bahwa kita itu pasti bisa belajar sekalipun dari hal-hal yang Yang kita paling anggap kecil. itu receh. Ya, Ya. Ini salah satu yang saya lihat nih keunikan di kitab Yeremia nih ya Bu ya. Nah, ya. mungkin kita bisa bahas dikit tentang Yeremia yang disuruh pergi ke rumah tukang periuk nih Bu. Ada yang Ibu mau sampaikan dulu nggak Bu tentang Oke, ini? jadi Ini sekali salah satu lagi, yang lumayan terkenal ini. iya jadi gini, nabi dengan nubuatnya itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisah. Mm-mm. Tapi di sisi lain, nabi nubuatnya ini selalu menggambarkan relasi Israel dengan Tuhan. Ya kan, jadi karena dia tugasnya nabi kan adalah juru bicara ya. Mm. Jadi kadang-kadang yang sulit memang di dalam kenabian, nabi itu sendiri mempraktekkan dari nubuatnya, gitu ya. Jadi ini memang sangat tidak mudah. Jadi kalau misalnya seperti tadi ada penafsir mengatakan melajang itu artinya kan sebenarnya ini bisa dua hal yang positif. Satu, melajang itu berarti fokus kepada Tuhan gitu ya. Mm-mm. Nah yang kedua, pesan ini mau memperlihatkan kepada umat Israel kalau dia tidak memiliki generasi keturunan, berarti dia akan stop gitu ya. Nah tetapi apakah hanya itu yang mau Tuhan sampaikan dengan statusnya Yeremia? Nah tentu saja tidak. Ada banyak hal yang lain bahwa artinya kalau nabi itu merepresentasi dari Tuhan sendiri, artinya Tuhan dibiarkan sendiri. Orang Israel jalan sendiri. Nah kalau misalnya yang lain ya seperti Yesaya kan dia bertelanjang begitu, hidup tidak pakai pakaian yang utuh selama 3 tahun untuk melakoni nubuatnya. Nah kemudian hati-hati dengan tukang periuk. Di banyak hal ungkapan-ungkapan yang digunakan kepada Tuhan itu adalah penjunan. Iya. Yang membentuk, yang meng-create Iya. supaya apa? Sebuah karya itu menjadi sempurna. Sama dengan tukang periuk. Ya kan tukang periuk tentu saja bukan hanya untuk masak dan seterusnya karena di awal Mm-mm. si Yeremia ini melihat air yang mendidih kan untuk pemanggilannya. Artinya apa? Hukuman itu sudah dekat dan sangat dekat sekali. Nah tetapi dengan
dengan Priuk di satu sisi kan Priuk untuk apa? Untuk, orang, memperoleh, untuk makan dan Iya. seterusnya Iya. dan, ketercukupan di dalam kehidupannya. Iya. Nah, tetapi tukang periuk ini juga kan adalah sebuah proses untuk mengerjakan hal-hal yang berguna bagi masyarakat ya. Iya. Nah, Iya. jadi si tukang periuk ini banyak hal tentu saja yang bisa dipelajari. Apakah dia untuk processing-nya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan di dalam rumah. Nah, tetapi juga adalah ketercukupan dari banyak hal. Tapi kenapa dia tidak disuruh belajar kepada imam, Iya. kepada raja. Iya. Nah, jadi kan sekali lagi menggambarkan relasi antara Israel dengan umat, Tuhan, dengan umat Yehuda. Di satu sisi Tuhan sang penjunan, nah itu apa sih yang mereka pelajari? Bukankah mereka sudah punya firman, punya imam, punya nabi-nabi, tapi kan dibiarkan aja. Jadi sekarang Yeremia disuruh Tuhan ke sana untuk kembali belajar begitu ya, supaya dia juga bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat Israel. Nah, artinya umat Israel masih menjadi saksi Tuhan apa enggak? Mengerjakan tugasnya sebagai umat Allah apa enggak? Atau musti dibaharui lagi, belajar untuk hal-hal sederhana. Atau periuk yang menghanguskan. Karena tidak ada tukang periuk tanpa api. Api yang menghanguskan, api yang nah itu juga lambang untuk apa? Penghukuman dari umat Israel. Jadi simbol-simbol ini sekali lagi mewakili sang nabi, umat Israel dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sebuah metafora sederhana begitu Iya. ya. Pasti ada pesannya yang hendak disampaikan. Dan Yeremia tahu persis itu. Bahwa dia disampaikan untuk menyampaikan penghukuman, nah kebinasaan, tetapi juga pemulihan. Nah itu kan selalu kan di dalam, jadi enggak pernah kalau udah dihukum udah, enggak. Kalau sudah dihukum selalu ada berita keselamatan, selalu ada berita pemulihan. Nah hal-hal itu kan ada pada si tukang periuk itu Iya. gitu ya. Jadi banyak dimensi yang bisa disorot oleh Yeremia sebetulnya dari si tukang periuk ini gitu. Nah, lalu kemudian Yeremia harus menyampaikan pesan yang sangat tidak enak di tengah-tengah saat itu banyak, dalam tanda petik banyak yang dikatakan sebagai nabi-nabi yang kemudian dikatakan nabi-nabi palsu ya. Ya, ya. Menyampaikan hal-hal yang enak, hal-hal yang bagus-bagus, hal-hal yang indah. Nah, ini Ibu melihatnya bagaimana nih Bu? Ketika Yeremia sendirian dia mesti stand alone nih Bu, Ya, melawan semua betul. ini. Nah jadi memang hampir umum kalau kita pelajari kitab nabi-nabi ya. Dia adalah orang yang berdiri seringkali memang berdiri di dalam pemberitaannya sebagai orang yang satu tidak populer. Atau kalau tahu dia populer viral karena tidak mengenakan begitu. Yang kedua, dia pasti berhadapan dengan apa yang dikatakan nabi kerajaan. Nabi kerajaan itu kan diupah, dibayar untuk melayani raja, bukan untuk melayani Tuhan. Tentu saja para nabi ini memberitakan keselamatan, tapi keselamatan yang semu, keselamatan yang tidak nyata, hanya untuk lip service menyenangkan hati raja. Sementara Yeremia kan bosnya siapa? Tuhan. Yang memanggil dia Tuhan. Maka dia harus berdiri walaupun dalam kesendiriannya dia belajar untuk itu tadi konsisten, setia untuk mengabdi kepada Tuhan dan tetap menyampaikan firman sekalipun. Nah dia akhirnya masuk penjara karena dia tidak menyenangkan raja masalahnya. Firman yang disampaikan oleh Yeremia berbeda dengan nabi seperti Hanania yang nabi daripada kerajaan. Ketika nubuatnya itu bertentangan, nabi harus berani tetap berdiri walaupun dia sendirian. Atau dia harus menghadapi titah raja. Nah titah raja itu adalah yang masuk penjara. Hampir kalau kita lihat nabi-nabi yang populer, taruhlah Yeremia hal yang sama, Daniel juga hal yang sama, Amos juga hal yang sama.
Nah, tapi kalau dia nabi yang benar, ya walaupun risikonya itu sangat menyakitkan, begitu ya. Ya dia ya stay alone, tetapi untuk siapa? Dia berdiri untuk kebenaran firman Allah. Nah, jadi kalau kita katakan dia perlu membela Allah, nggak perlu. Allah yang membela dia di dalam kesendiriannya gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan mulai, wah kalau kayak begini dia tidak populer nih salah nih gitu kan. Jadi mau memilih yang benar atau memilih menyenangkan raja. Nah itu adalah situasi-situasi yang dihadapi oleh para nabi-nabi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Ya memang sih tidak enak ya. Jadi tapi ya dia milih untuk setia kepada Tuhan. Nah Bu, mungkin saya juga mau bertanya tentang gini Bu, ini ada salah satu ayat yang sangat terkenal di Hmm, kitab Yeremia yang tentang terkutuklah orang yang ya. mengandalkan kekuatan manusia Mm-mm, itu ya. mm-mm. Nah, bagaimana Ibu melihat ayat ini sebab ya, ada banyak orang yang menyalahartikan ayat ini menggiring manusia kepada pasivitas. Jadi Mhm, mengandalkan Tuhan, udah pokoknya semua Tuhan yang kerjakan nih semua. Nah mhm, ini mhm. pemahaman yang tepat tuh tentang Oh iya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia itu sebenarnya apa sih Bu yang mau iya. disampaikan oleh Yeremia ini Bu? Ya jadi gini, kalau kita lihat ya, masa-masa krisis di, Yeremia khususnya setelah apa namanya, Yosia ya, yang Iya, memimpin itu kan ada anak-anaknya. Nah dia sekarang apa yang mereka lakukan? Satu, memilih koalisi dengan Asyur, atau memilih koalisi dengan Aram, atau memilih koalisi dengan raja yang baru apa namanya bangkit gitu, nah, apa namanya tentara Kasdin atau Babilon. Nah jadi mereka ini melihat nih lirik nih, ini mhm, kerajaan mana yang paling cepat untuk menolong mereka. Nah jadi ini sebetulnya adalah kondisi sosial politis sebetulnya. Jadi kalau Yeremia mau melihat ya, eee, apa yang dilihat oleh Yeremia kan dia memanggil umat Israel mengandalkan Tuhan. Nah tetapi di sisi lain, Yehuda secara khusus kala itu dia carinya apa? Koalisi dengan negara yang terkuat. Itu sudah pasti. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam sejarah Israel, mereka udah melihat kejayaan Aram ternyata juga rontok. Nah, kala itu yang berjaya besar itu kan adalah Asyur. Nah, ternyata Asyur juga itu satu demi satu rajanya itu rontok. Yang baru muncul apa? Babylon. Nah, jadi yang mereka lirik ini apa? Nah, akhirnya Yeremia katakan, "Udah deh kamu ikut terbuang saja. Berdoa di mana engkau dibuang, berdoa untuk kesejahteraan engkau dibuang." iya, Karena ekspektasi mereka kan bukan demikian, bahwa mereka raja-raja ini akan menolong mereka, akan menyelamatkan mereka. Maka Yoyakim kan ini adalah raja-raja yang lebih cenderung apalagi Sedekia dengan jadi raja apa, seperti raja boneka kan. iya, Untuk apa? Untuk Babylon yang sudah berkembang kala itu. Jadi ketika Yeremia mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, sebetulnya kekuatan militer, kekuatan politis, kekuatan ekonomi. Jadi ini bukan sebetulnya ajakannya supaya pasifisme, bukan iya, sama iya, sekali iya, tidak. iya, iya, Tetapi ada kuasa-kuasa yang sudah dilirik oleh umat Tuhan kala itu yang dianggap lebih bisa menolong. Hal yang sama sebetulnya dengan Israel Utara juga demikian. Mereka melirik kepada Raja Aram, ternyata yang invasi itu adalah Asyur kala itu. Nah sekarang mereka melihat raja-raja ini kan sebagai penyelamat mereka. Nah, itu sebabnya mereka liriknya ke situ. Nah, Yeremia mengatakan sebaliknya. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, iya, iya, kekuasaannya, hatinya menjauh. Nah, jadi bukan sama sekali pasifisme, tetapi umat Tuhan sudah lebih mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa, lalu secara spiritual mereka itu sangat sangat merosot oke, sekali gitu ya. oke, Jadi supaya ajakannya Yeremia supaya mereka mengandalkan Tuhan iya, itu iya, sebetulnya iya, ya. Jadi bukan tidak berbuat apa-apa iya. begitu. Nah Bu, nah ini ada satu ayat lagi nih Bu, ini mah udah paling terkenal deh Bu, ayat Ya. ini di kitab Yeremia banyak di gantungan-gantungan, pajangan-pajangan juga tentunya Yeremia 29 ayat 11 Mhm. ya. Ini ayat yang sangat terkenal, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Oke. Bu, saya ada 2 pertanyaan Mhm. menyangkut ini. Yang pertama mungkin Ibu bisa cerita ya, eee, bagaimana sih pemahaman ayat ini? Yang kedua, Bu, ini lebih ke aplikasi hari ininya tuh gini, Bu, boleh nggak sih, Bu, ayat-ayat seperti ini sebenarnya dikenakan dalam kehidupan orang percaya secara langsung, Bu? Oke. Jadi, sebetulnya apa yang disampaikan oleh, Nabi Yeremia, sebetulnya gini, Yeremia ini kan sudah berulang-ulang untuk menyampaikan bahwa, "Gini loh kamu ini, satu, nggak usah lagi berdoa, nggak ada gunanya, udah terlambat." Ya toh, karena itu pergilah kamu menjadi orang buangan. Selama berapa? Udah dikasih tahu loh 70 tahun. Bahkan dikatakan kamu berdoalah kepada untuk kesejahteraan negeri di mana engkau dibuang. Nah jadi harus artinya apa? Tuhan mau konsekuensi dari kejatuhan mereka itu ke dalam dosa harus tetap ada. Harus didisiplin. Yaitu apa? Mereka harus dibuang selama 70 tahun. Nah setelah itu barulah ayat yang 11, ya Mmm, kan? Dikatakan bahwa, nah di ayat 10 ya, ya itu jelas sekali, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah telah genap genap. 70 tahun bagi Jadi Babel, konsekuensinya tetap harus dijalankan. 70 tahun Iya, loh nggak ya, ada korting. nggak ada korting. Iya, Barulah barulah aku memperhatikan kamu, ya, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan kembali. mengembalikan kamu ke tempat ini. Iya, Jadi gini loh, jadi Tuhan itu, wah mereka umat Tuhan jadi boleh apa namanya kong kali kong begitu, nggak bisa. Jadi dosa adalah dosa, konsekuensinya harus. Jadi ayat itu muncul setelah mereka 70 tahun menjalani konsekuensi dari ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Barulah Tuhan mengatakan, aku mengerti rancangan bagi kamu. nah, Rancangan ke damai sejahtera, nah, jauh dari kecelakaan, memberikan harapan rancangan depan. Iya. keselamatan, hari depan yang penuh harapan. Tapi disiplin jalanin dulu. Ya kan? Ini nih, Kata iya. kuncinya kan di situ. Iya 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 Jadi iya iya. Anda setia, Anda manut Tuhan, ikut dengan aturannya, nah berkat itu blessing ini. Nah kalau toh ternyata gagal, ikut dulu. Jadi masuk dulu di sekolah pembuangan itu Ini poin 70 yang penting tahun. ini, iya. Iya, Sebab banyak orang menerapkan ayat ini kan, kalau lagi susah, sedih, "Tenang, aku ini mengetahui rancangan damai sejahtera." ya, Tapi selalu jaranglah, hampir tidak pernah yang membahas ada pendahuluannya dulu nih. ya, Ada ya. disiplin yang harus dijalankan. Mm-mm. Kalau bahasa sekarang ada apa, sekolah kehidupan Sekolah Tuhan, kehidupan, ya, ya. yang harus diberesin, baru ayat ini relevan ya, Bu, ya. Ya, Iya. jadi kita boleh nggak kita terapkan? Boleh, tapi Nah itu, jadi iya, harus lihat konteksnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membela kita atau membela padahal kita yang berdosa kan. iya. Jadi seolah-olah, ini kan Tuhan yang merancang, jadi keliru nanti. Kita yang salah, kita yang berdosa, kita menggunakan ayat ini Yes, untuk kepentingan yang enak bagi kita. Nah, kita mesti selalu menyadarkan bahwa betul Tuhan merancang keselamatan, damai sejahtera, tetapi jangan lupa bagian Tuhan merancang itu, tetapi tanggung jawab kita mmm, sebagai umat Tuhan kan ada. iya, Jadi kita tidak boleh menjual hal-hal yang enak gitu misalnya, tapi kita lupa tanggung jawab. Jadi satu, sekolah kehidupan, yang kedua tanggung jawab. Jadi kita diberikan oleh Tuhan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita. Jadi kita tidak boleh artinya apa namanya, eee, mempermainkan Tuhan dengan, iya, kesalahan kita dan, kelemahan kita. Nah tetapi, kita bisa menerapkannya, nah tetapi ke proses itu bahkan Tuhan mengatakan ketika engkau dibuang berdoa untuk bangsa di mana engkau dibuang, kota di mana. Nah itu kan enggak enak, kita mesti berdoa bagi penjajah kita. Kita mesti berdoa bagi orang yang memberikan penderitaan buat kita. Tentu saja itu sama sekali tidak enak. Nah tetapi rancangan Tuhan betul, Tuhan enggak merancang kecelakaan lah gitu ya. nah,
Jadi Bu, memang perkataan-perkataan nubuat dari banyak kitab nabi-nabi itu kan ada yang sifatnya peringatan, tapi Oke, ada yang encouragement yang ya, seperti ini ya. Ini kan ya, kata-kata encouragement. Nah, memang seringkali eh, nubuat-nubuat yang sifatnya encouragement ini paling banyak dicomot orang, ya, lalu di-apply langsung. ya, Nah, berarti ini kalau yang kita belajar bahwa ayat itu bisa diaplikasi, tapi kita harus memahami dulu ya Bu ya, ya, prinsip betul. dan konteksnya. Ya, Supaya jangan, pokoknya kalau saya hidup lagi berat, tinggal ambilin ayat-ayat yang yang dari yang enak gitu. nubuatan-nubuatan enak, Ya, ya, langsung ya, diaplikasikan ya. ya, ya. Oke, Bu, sebagai penutup, mungkin ada hal apa lagi Bu yang mau disampaikan Bu dari kitab Yeremia lagi? Oke, jadi di dalam kitab Yeremia ini kan selain tadi ada hal-hal yang sangat kontradiktif yang perlu kita mengetahui ya bahwa eh, Tuhan tidak pernah menghukum Iya. tanpa sebelumnya memberikan peringatan. Hmm. Ya toh? Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. ketika Yeremia dipanggil, Yeremia itu udah tahu apa yang harus dia kerjakan dan apa yang akan terjadi. Nah, jadi Tuhan tidak pernah membabi buta Hmm. menghukum umatnya tanpa ada peringatan-peringatan. Jadi sebelum mereka jatuh kan udah disampaikan peringatan, peringatan, Hmm. peringatan, peringatan. Nah, seringkali karena peringatannya itu berulang-ulang, jadi umat itu menjadi abai. Ah, biasa aja, kan nggak apa-apa begitu ya. Nah, disitulah kita tidak boleh menganggap enteng, ya toh. Jadi setiap peringatan itu kita harus perlu memberikan atensi, memberikan perhatian karena berulang-ulang apa namanya umat Tuhan itu dicela. Bangsa yang murtad, bangsa yang nakal, bangsa. Nah, ungkapan-ungkapan ini kan sebetulnya tidak enak ya digunakan terhadap umat Allah. Jadi gambaran tentang umat Yehuda kala itu juga tidak baik-baik amat. Artinya kalau dia sudah diingatkan, maka harus diberikan perhatian yang serius. Nah, yang lain yang kita bisa lihat ya, sekalipun Israel itu adalah umat Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tolerir kejahatan. Tidak pernah tolerir mengenai dosa. Tidak dikatakan dosa besar, dosa. Pokoknya dosa adalah dosa dan kita tidak boleh tolerir dengan dosa. Pada akhirnya hukuman atas kejahatan itu pasti akan berlangsung. Tetapi di sisi lain kita diberikan pelajaran yang sangat manis ya. Tuhan sudah mendisiplin, Tuhan sudah menghukum, tetapi Allah yang disembah oleh Israel itu adalah Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun begitu ya. Tapi tidak boleh ya tadi kong Ya. kali kong. Jadi walaupun demikian ya harus ada konsekuensi dari yang jahat tetap dilakukan, tetapi Tuhan itu Maha Pemurah. Rancangannya pasti akan selalu Ya. selalu baik begitu Ya. ya. Baik, Ibu Girnaida, terima kasih. Kita Sama-sama. sudah di penghujung acara. Thank you so much untuk pembelajaran kita, diskusi yang sangat menarik, pembelajaran yang sangat luar biasa tentang kitab Yeremia nih Bu ya. Nanti pastinya saudaraku jangan ketinggalan, setiap bulan 1 bulan sekali kita ada ngobras ya. Kita ada ngobras bulan depan, kita masih ada ngobras lagi ya tentang kitab Ratapan ya. Ya, Ratapan. tentang kitab Ratapan. Nanti sama Ibu Girnaida lagi. Saya percaya saudara diberkati sekali. Terima kasih sekali lagi Ibu Girnaida. Sama-sama. Saudaraku, demikianlah ngobras pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk minggu depan. No I but we, let's talk together. God bless you.